Mundur dulu sedikit ya Sinta, kenapa WHO mengatakan ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Karena waktu itu memang jumlah kasusnya, jadi ada beberapa alasan. Nomor satu, cacar monyet ini kan bukan penyakit baru. Dia sudah ada sejak tahun 1970, 80 dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang dijadikan masalah? Karena timbul kasus di negara-negara yang tadinya belum ada kasus, atau tidak dan bahkan tanpa riwayat perjalanan, atau di negara yang ada kasus kasusnya meningkat. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua itu yang sangat penting untuk kita sadari adalah bahwa ini kenapa dinyatakan sejak awal ada public health emergency of international concern, karena kalau saya pakai istilahnya Dirjen WHO, ini ada window of opportunity untuk bisa dicegah supaya jangan meluas menjadi pandemi dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan tadi Sinta, bahwa memang semua negara diharapkan bekerja maksimal saat ini untuk mencegah, mendeteksi, dan kemudian menemukan kalau memang ada, mengisolasi dan mencegah penularan selanjutnya supaya jangan kasusnya menjadi bertambah banyak tanpa terkendali. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pernyataan Public Health Emergency of International Concern itu adalah pernyataan yang disampaikan untuk memberikan alarm katakanlah kepada dunia untuk waspada. Jadi ini memang belum pandemi, tapi kita harus melakukan upaya maksimal. Nah, karena penyakit ini saya sampaikan tadi memang sebagian tadinya hanya ada di Afrika dan Afrika Barat, kemudian menyebar ke beberapa negara, tapi ada juga ditemukan di beberapa negara tanpa riwayat perjalanan. Jadi masalahnya bukan semata-mata menjaga di pintu masuk, tapi masalahnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Sadir, bagaimana kita bisa melakukan surveillance epidemiologi, artinya melakukan pengamatan secara ketat begitu di seluruh pelosok Indonesia, ada atau tidak ada kasusnya. Karena kalau ada kasusnya perlu ditangani segera, diisolasi dan sebagainya. Justru itulah sekali lagi maksudnya pernyataan public health emergency atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang dinyatakan oleh WHO beberapa hari yang lalu. Baik, Prof. Chandra, ini kan kalau kita lihat vaksin cacar air ini memang belum di-approve begitu ya oleh BPOM RI, meskipun sebetulnya sudah ada rekomendasi dari CDC dan juga WHO. Nah, untuk saat ini Pak, apa yang menjadi kendala untuk menyediakan vaksin dari cacar ini? Ya, pertama dia cacar monyet ya, bukan cacar air ya, cacar monyet begitu. Jadi ada beberapa hal. Nomor satu, orang seperti saya kira juga Dr. Saril, mungkin Sinta enggak, kita sudah mendapat vaksinasi cacar pada waktu saya kecil. Dan karena ini satu grup gitu dengan cacar yang ada itu, ada yang beranggapan bahwa vaksinasi cacar yang dulu tuh bisa tetap berjalan gitu. Jadi bisa tetap melindungi. Walaupun kalau kita baca katakanlah statement Anthony Fauci beberapa waktu yang lalu, dia bilang memang mungkin bisa bertahan, tapi kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa meyakinkan bahwa kalau orang sudah dapat vaksinasi cacar yang dulu itu yang sebelum 1980, apakah sekarang masih terlindung atau tidak. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk spesifik untuk cacar monyet ini memang ada 1-2 jenis vaksin yang katakanlah sudah di-approve oleh CDC dan beberapa negara, tetapi memang WHO belum menganjurkan pemberian vaksin cacar monyet pada seluruh populasi. Pemberian vaksin cacar monyet dapat diberikan pada kelompok-kelompok khusus, kelompok-kelompok risiko tinggi, belum pada seluruh vaksinasi. Tetapi saya menulis juga di media beberapa waktu yang lalu, beberapa negara memang sudah menyiapkan. Negara yang terdekat dari kita misalnya Brunei Darussalam bahkan sudah sejak bulan lalu mengatakan bahwa mereka melakukan upaya untuk dapat mendapatkan vaksin cacar monyet ini kalau nanti diperlukan. Jadi saya yakin Pak Syahril dan tim dari Kementerian Kesehatan juga melakukan upaya agar mereka dapat mendapatkan vaksin cacar monyet kalau nanti diperlukan. Soal izin dari Badan POM kan bisa diproses sambil berjalan vaksinasi itu kalau nanti sudah tersedia. Ya, Pak Chandra, ini kalau kita lihat sebetulnya urgensi Indonesia begitu Pak untuk memasok vaksin cacar monyet, baik dengan mengembangkan sendiri maupun mengimpor dari negara lain, seperti apa Pak kira-kira? Yang urgensi sekali saat ini adalah surveillance epidemiologi dan kemungkinan menemukan kasus. Itu yang urgensi sekali saat ini. Tentu saja vaksinasi itu diperlukan nantinya, tapi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kalau ada pasien dimanapun juga di pelosok Indonesia kita harus cari ya, karena kan selalu orang bilang ini di Singapura sudah ada, di atas kita sudah ada, di bawah di Australia juga sudah ada. Jadi apakah betul-betul di Indonesia tidak ada gitu ya. Sejauh ini kan memang belum pernah tertemukan positif, itu mungkin saja memang. Tapi saya kira yang paling urgensi saat ini adalah justru melakukan surveillance epidemiologi dengan ketat supaya kalau ada kasus dapat ditemukan. Artinya pemeriksaan menjadi hal yang penting, kemampuan PCR menjadi hal yang penting. Saya dengar beberapa waktu yang lalu dilaporkan ada 2 laboratorium yang bisa memeriksa, tapi kalau 2 kan mungkin tidak cukup ya, mungkin perlu ada semacam jaringan laboratorium sehingga kalau ketemu di pelosok pulau mana, bagaimana mereka mengirimkan sampelnya, itu yang paling utama. Tentu saja vaksinasi merupakan bagian berikutnya yang perlu dilakukan.
dan dari pengalaman kita tentang vaksin COVID-19, tentu kita bisa lakukan upaya-upaya pendekatan internasional. Kalau kita baca juga bukan referensi, penjelasan WHO pada 27 Juli, salah satu klausulnya mengatakan kalau negara-negara mempunyai vaksin, maka memang bagus untuk dilaporkan sehingga bisa diberikan kepada negara-negara yang memerlukan. Saya juga dengar sekali lagi beberapa negara di sekitar kita sudah melakukan pendekatan untuk mendapatkan vaksin ini, dan saya kira karena jumlahnya juga mungkin belum perlu terlalu banyak, walaupun sekarang jumlah vaksin memang masih sangat terbatas, tapi upaya ke arah itu memang harus dilakukan sekarang. Baik, Prof.